Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Plia dari program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelas kata, frasa, dan klausa. Pengertian kata yaitu satuan bahasa terkecil yang berdiri sendiri. Yang kedua, pengertian frasa yaitu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Dan yang ketiga ada klausa, yaitu satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan berpredikat, dan berpotensi menjadi kalimat. Baik, selanjutnya yaitu kelas kata. Berdasarkan bentuknya, kata bisa digolongkan menjadi 4. Yang pertama ada kata dasar, yang kedua ada kata turunan, yang ketiga ada kata ulang, dan yang keempat ada kata majemuk. Selanjutnya itu ada fungsi kata. Fungsi kata terbagi menjadi 7. Yang pertama, melambangkan pikiran atau gagasan yang abstrak menjadi konkret. Yang kedua, membentuk bermacam-macam struktur kalimat. Yang ketiga, memperjelas makna gagasan kalimat. Yang keempat, membentuk satuan makna sebuah frasa klausa. Yang kelima, membentuk gaya pengungkapan sehingga menghasilkan karangan yang mudah dipahami dan dinikmati oleh orang lain. Yang keenam, mengungkapkan berbagai jenis ekspresi. Yang ketujuh, mengungkapkan berbagai sikap. Baik, selanjutnya, dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, kelas kata terbagi menjadi 7 kategori. Yang pertama, nomina atau kata benda. Kata ini mengacu pada manusia, binatang, benda, konsep ataupun suatu pengertian. Contohnya itu murid, burung, kursi, dan kemiskinan. Yang kedua ada verba atau kata kerja, yaitu kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, proses, ataupun tindakan. Pada umumnya, kata kerja menempati fungsi predikat dalam kalimat. Contohnya itu grup band Ungu membuat album baru. Nah, kata kerja di sini yaitu kata membuat, karena melakukan sebuah perbuatan atau pekerjaan. Kata kerja terbagi lagi menjadi 2. Ada verba transitif, yaitu kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya seperti Cindy sedang mendengar ayat Al-Quran. Nah, objek di sini yaitu kata ayat Al-Quran. Yang kedua ada verba intransitif, yaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya itu tidur atau duduk. Yang ketiga ada adjektiva atau kata sifat. Kata sifat dapat berhubungan dengan partikel tidak, lebih, atau sangat. Contohnya tidak sakit. Nah, kata sifat itu kan sakit. Selanjutnya yang keempat yaitu adverbia atau kata keterangan, yaitu kata yang memberikan keterangan pada kata lain yang bukan kata benda, misalnya sekarang atau agak. Yang kelima ada pronomina, yaitu kata ganti, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda lain. Contohnya pronomina tunggal persona pertama yaitu aku, pronomina jamak persona pertama yaitu kami. Terus yang kedua ada pronomina tunggal persona kedua yaitu kamu, pronomina jamak persona keduanya itu kalian. Dan yang ketiga, pronomina tunggal persona ketiga yaitu dia atau ia, pronomina jamak persona ketiga itu mereka. Dan ada juga kata ganti atau kepunyaan yaitu nya. Dan yang terakhir ada kata ganti penunjuk yaitu ini atau itu. Yang keenam ada numeralia atau kata bilangan. Kata ini digunakan untuk menghitung jumlah barang atau binatang. Contohnya seperti angka kardinal yaitu 12, angka ordinalnya itu ke-12. Baik, yang terakhir yaitu ada kata tugas atau kata vertikal, yaitu jenis kata di luar kata-kata yang ada di atas. Kata tugas terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada preposisi, yaitu kata depan. Contohnya itu kata dari atau ke. Yang kedua ada konjungsi atau kata sambung. Konjungsi di sini terbagi lagi menjadi 2. Ada konjungsi berkoordinasi, yaitu kata dan. Contohnya seperti antara siang dan malam. Yang kedua ada konjungsi subordinat, yaitu kata karena. Contohnya ilmunya terbatas karena malas membaca. Yang ketiga ada artikula, yaitu kata sandang. Kata artikula atau kata sandang berperan sebagai penentu suatu nomina, adjektiva atau kelas kata lain. Kata ini terdapat pada bahasa Indonesia yaitu kata sang dan si. Kata si biasanya maknanya itu negatif dan kata sang biasanya maknanya itu positif. Contohnya yaitu kata si pencuri sandal itu dipenjara selama 1 tahun, sedangkan si koruptor lolos dari aparat. Yang kedua ada contoh kata sang, yaitu sang raja bersikap adil terhadap rakyatnya. Dan yang terakhir ada interjeksi, yaitu kata seru, yaitu mengungkapkan seruan perasaan meliputi rasa kagum, sedih, ataupun yang lainnya. Contoh, aduh, kakiku sakit sekali. Nah, kata seru di sini yaitu kata aduh. Atau, ayo, raih ilmu sebanyak mungkin.
Nah, kata seru atau interjeksinya itu kata ayo. Baik, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri frasa. Ciri-ciri frasa terbagi menjadi 3. Yang pertama itu susunan katanya terdiri dari 2 kata atau lebih. Yang kedua, tidak memiliki unsur subjek atau predikat. Yang ketiga, memiliki makna. Contohnya itu nasi goreng, rumah mewah. Terdiri dari 2 kata kan ya. Selanjutnya, frasa juga memiliki inti utama yang disebut unsur utama dan unsur atributif. Unsur utama yaitu suatu unsur yang menjadi pokok utamanya disebut dengan istilah diterangkan. Sedangkan unsur atributif yaitu unsur yang menjadi penjelas yang disebut dengan menerangkan. Contohnya yaitu hidung mancung. Nah, hidung di sini yaitu unsur utamanya yang diterangkan. Sedangkan mancung yaitu unsur atributif atau unsur penjelas yaitu yang menerangkan. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis frasa. Jenis-jenis frasa terbagi menjadi 2. Ada yang berdasarkan bentuk dan berdasarkan kelas kata. Yang berdasarkan bentuk terbagi lagi menjadi 2. Ada frasa eksosentris dan frasa endosentris. Frasa eksosentris yaitu frasa yang tidak memiliki unsur inti dalamnya. Biasanya diawali dengan kata sambung atau kata depan. Contohnya, ke rumah paman. Nah, kata depannya itu kata ke. Yang kedua ada frasa endosentris, yaitu kebalikan dari frasa eksosentris. Frasa endosentris memiliki unsur inti di dalamnya. Frasa ini terbagi lagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada frasa endosentris koordinatif, yaitu memiliki unsur yang setara. Biasanya frasa ini menyisipkan kata dan ataupun juga kata atau. Contohnya ayah dan ibu, baik atau buruk. Yang kedua ada frasa endosentris atributif, yaitu tidak mempunyai kesamaan unsur atau tidak setara. Contohnya rumah mewah. Tidak setara kan, pasti tidak semua rumah itu mewah. Baik, selanjutnya yaitu berdasarkan kelas kata. Berdasarkan kelas katanya terbagi menjadi 4. Ada frasa kata kerja, yaitu kata kerja yang berperan sebagai unsur yang diterangkan. Contohnya minum air. Nah, kata kerja yang diterangkan itu yaitu kata minum. Yang kedua ada frasa kata sifat, yaitu yang berperan sebagai unsur yang diterangkan. Contohnya sombong sekali. Nah, kata sifat yang diterangkan itu yaitu kata sombong. Yang ketiga ada frasa kata benda, yaitu gabungan dari 2 kata yang berperan sebagai unsur diterangkan. Contohnya gedung serbaguna. Nah, gedung di sini berperan sebagai kata benda yang diterangkan. Yang keempat ada frasa keterangan, yaitu frasa yang terbentuk sebagai unsur inti yang diterangkan. Contohnya besok pagi atau bulan depan ataupun tahun depan. Baik, selanjutnya yaitu ada klausa. Ciri-ciri klausa yaitu yang pertama, tidak memiliki intonasi akhir di dalamnya. Yang kedua, memiliki satu predikat. Dan yang ketiga, tidak memiliki tanda baca di dalamnya karena kedudukannya yang lebih rendah dari kalimat. Contohnya itu kakek berolahraga, yang kedua adik belajar, dan yang terakhir ada kakak membaca. Selanjutnya yaitu jenis-jenis klausa. Ada yang berdasarkan bentuk, berdasarkan struktur, berdasarkan unsur yang menjadi predikat. Berdasarkan struktur terbagi lagi menjadi 2. Ada klausa bebas atau klausa utama, yaitu berpotensi menjadi kalimat karena memiliki subjek dan predikat. Ciri khususnya tidak adanya penggunaan konjungsi. Contohnya itu Cindy menangis. Nah, Cindy di sini merupakan sebuah subjek dan predikatnya itu kata menangis. Yang kedua ada klausa terikat atau klausa bawahan, yaitu tidak memiliki susunan yang lengkap seperti klausa bebas. Klausa terikat dapat diidentifikasi adanya penggunaan konjungsi. Contohnya yaitu maka mereka pun beramai-ramai ke kantor kelurahan. Nah, kata konjungsi di sini yaitu kata maka. Yang kedua ada berdasarkan unsur yang menjadi predikat. Yang pertama yaitu ada klausa verbal, yaitu merupakan klausa yang memuat predikat berupa kata kerja. Contohnya itu harimau berlari. Nah, kata kerja di sini yaitu kata berlari. Yang kedua ada klausa nominal, yaitu merupakan klausa di mana predikatnya kata benda atau frasa nomina. Contohnya itu ayahnya seorang guru. Yang ketiga ada klausa adjektifal, yaitu unsur wajib dalam klausa adjektifal yaitu adanya subjek dan predikat. Dalam jenis klausa ini, predikat berkedudukan sebagai kata keadaan. Contohnya misalkan anak itu cerdas sekali. Nah, kata sifatnya itu cerdas sekali. Yang keempat ada klausa preposisional,
yaitu predikat dalam jenis klausa yang satu ini berkategori sebagai kata depan. Contohnya, ibu ke pasar setiap hari Minggu. Baik, selanjutnya ada berdasarkan fungsi. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada klausa subjek. Dalam sebuah klausa, subjek berkedudukan sebagai sebuah frasa nomina. Secara umum, kedudukan subjek mendahului predikat. Contohnya itu ayah membaca. Subjek di sini kan kata ayah. Yang kedua, ada klausa objek. Terdapat dua macam objek, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Contohnya, Rani sedang membuat laporan keuangan. Itu contoh dari objek langsung. Sedangkan objek tidak langsungnya itu, Rani sedang membuat laporan keuangan untuk perusahaan. Yang ketiga ada klausa keterangan. Terdapat beberapa jenis keterangan, misalnya keterangan sebab, keterangan alat, keterangan cara, keterangan tempat, ataupun keterangan waktu. Contoh dari keterangan sebab, yaitu karena sakit ayah tidak bekerja. Dan yang contoh kedua itu dari keterangan cara, ibu mendidikku dengan baik. Dan yang terakhir ada klausa pelengkap. Klausa pelengkap berbentuk nomina, adjektiva, atau frasa adjektiva dari predikat verbal. Contohnya yaitu adikku menjadi seorang tentara, atau aku dianggap sudah mati. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.